Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafiatul Ramadan dengan NIM 1030223123 akan menjelaskan tugas CLO3. Tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Maka di sini jawabannya jika X kurang dari 3, maka fx sama dengan X kuadrat kurang 1. Oleh karena itu, f aksen 3 sama dengan limit X menuju 0, 3 ditambah X kuadrat dikurang 1 dikurang 3 kuadrat dikurang 1, X. Lalu di sini kita dapatkan 9 ditambah 6x ditambah x kuadrat kurang 1 dikurang 9 ditambah 1 kuadrat. Dari hasil jumlah ini kita dapatkan 6x ditambah x kuadrat. Lalu kita bikin seperti ini, menyisahkan seperti ini, 6 ditambah 6x, maka kita dapatkan f aksen 3 sama dengan 6. Lalu jika x lebih besar atau sama dengan 3, maka fx sama dengan 2ax ditambah b. Di sini f aksen 3 sama dengan limit x menuju 0, 2a, 3 ditambah x ditambah b dikurang 2a, 3 ditambah x kali x. Lalu kita dapatkan 6a ditambah 2ax ditambah b dikurang 6a dikurang b. Maka dari hasil jumlah ini kita dapatkan f aksen 3 sama dengan limit x menuju 0, yaitu 2x, dan di sini kita dapatkan 2. Karena fx diferensiabel di titik x sama dengan 3, maka 6a sama dengan 2a. Kita pindahkan, maka kita dapatkan a sama dengan 3. Lalu untuk mencari yang b, di sini kita bikin f3 sama dengan 3 kuadrat dikurang 1 ditambah b. Maka kita dapatkan f3 sama dengan 8 ditambah b, lalu 8 ditambah b sama dengan 3 kali 3 ditambah b, maka b sama dengan 6. Itulah A dan B yang kita dapatkan. Lalu kemudian untuk tentukan selang di mana saja fx mengalami monoton naik. Nah, untuk selang di mana saja fx mengalami monoton naik, itu seperti ini. F3 sama dengan 2 kali 3 tambah X, itu Y-nya sama dengan 0,12. X lebih besar sama dengan 3. Lalu untuk X kuadrat kurang 3, itu titik potongnya min 0,1 dan titik fokusnya 0, min 3/4. Ini sumber simetrinya X sama dengan 0 dan Y sama dengan min 5/4. Dan di sini X kuadrat kurang dari 3, lebih kecil daripada 3. Nah, seperti inilah gambaran grafiknya. Nah, di sini soal yang nomor 2, yaitu mencari turunan x kuadrat sin xy ditambah y sama dengan x. Nah, di sini kita menggunakan kaidah hasil bagi, yaitu d per dx x kuadrat sin xy ditambah d per dx y. Nah, di sini kita evaluasi d per dx x kuadrat sin xy jadi seperti ini, dan d per dxy kita bikin di sini y aksen. Lalu kita terapkan sifat distributif di bagian sini menjadi x kuadrat cos xy aksen ditambah cos xy ditambah sin xy 2x ditambah y aksen. Lalu kita terapkan lagi sifat distributifnya jadi seperti ini. Lalu kita kalikan x kuadrat dengan x dengan menambahkan eksponennya, maka kita hasilkan x pangkat 3 cos xy y aksen ditambah x kuadrat cos xy y ditambah sin xy 2x ditambah y aksen. Lalu kita kembalikan suku-sukunya. Lalu kita bikin sisi kiri dan sisi kanannya itu sama dengan 1.
Lalu di sini sederhanakan sisi kirinya. Jadi x pangkat 3 y sin cos xy ditambah x kuadrat y cos xy ditambah 2x sin xy ditambah y sin sama dengan 1. Nah, lalu kita pindahkan yang tidak mengandung y sin ke sisi kanan. Jadi x pangkat 3 y sin cos xy ditambah y sin sama dengan 1 dikurang x kuadrat y cos xy dikurang 2x sin xy. Nah, di sini kita faktorkan y aksen dengan bilangan ini, suku ini, maka menghasilkan seperti ini. Lalu kita bagikan setiap sukunya dengan x pangkat 3 cos xy tambah 1. Lalu kita sederhanakan sisi kirinya, jadi seperti ini. Lalu kita sederhanakan sisi kanannya, menjadi seperti ini. Dan kita dapatkan y aksen kita ganti d per dx. Jadi d per dx sama dengan 1 kurang x kuadrat y cos xy dikurang 2x sin xy per x pangkat 3 cos xy tambah 1. Itulah penyelesaian soal nomor 2. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita memiliki sketsa garis fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 4 per 2x tambah 2. Berikut dengan terlebih dahulu menentukan hal-hal berikut. A. Titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Kita kerjakan dulu. Mencari titik potong, sumbu x dan sumbu y. Nah, di sini kita substitusikan 0 ke dalam y untuk mencari titik potong x. Maka di sini 0 sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 4 per 2x ditambah 2. Lalu kita bikin pembilangnya sama dengan 0. Lalu kita menggunakan rumus aturan kuadrat, yaitu min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4 dikali ac per 2a. Lalu kita substitusikan a sama dengan 1, b sama dengan minus 1, dan c sama dengan 4. Lalu kita selesaikan ini, min 1 kuadrat menjadi 1, dan 4 kali 1 menjadi 4. Lalu kita kalikan yang di dalam akar ini, yaitu hasilnya min 15. Nah, kita tulis kembali min 1, akar min 1 dikali 15. Dan di sini kita pisahkan akar min 1 dikali akar 15. Kita tulis akar min 1 menjadi i. Maka hasilnya x sama dengan 1 plus minus i akar 15 dikurang di x sama dengan 1 plus minus i akar 15 per 2. Nah, di sini kita pisahkan. Jadi x sama dengan 1 tambah i akar 15 per 2 dan 1 kurang i akar 15 per 2. Nah, untuk mencari sumbu y, kita substitusikan 0 ke dalam x. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 0 ditambah 4 per 2 kali 0 ditambah 2. Maka dari sini kita dapatkan hasil y sama dengan 4 per 2. Dan 4 per 2 sama dengan y sama dengan 2. Maka dapat disimpulkan x tidak memiliki titik potong dan titik potong y itu 0 per 2. Itu jawaban dari soal yang A. Nah, lalu di sini kita kerjakan soal yang B. F-1. F-1 sama dengan x kuadrat dikurang x tambah 2 per 2x tambah 2. Kita faktorkan 2 ke dalam 2x tambah 2. Nah, kita faktorkan 2 ke dalam 2x, maka jadi seperti ini. Lalu kita faktorkan 2 ke dalam 2, maka menjadi seperti ini. Lalu kita faktorkan 2 dari 2x tambah
2 kali 1. Maka hasilnya kita peroleh X kuadrat dikurang X ditambah 4 per 2 X tambah 1. Lalu di sini kita mencari limit X menuju min 1. Nah, kita bikin pembilangnya 2X tambah 2 sama dengan 0. Lalu kita kurangkan sisi kiri dan sisi kanannya dikurang 2. Maka kita hasilkan 2X sama dengan min 2. Lalu kita sama-sama bagikan dua sisi dengan 2. Nah, di sini bisa dicoret 2 sama 2-nya, maka X sama dengan min 2 per 2. Min 2 per 2 itu sama dengan min 1, maka kita dapatkan minus tak hingga, 1 digabung minus 1, tak hingga, dan X tidak sama dengan min 1. Nah, di sini kita kerjakan yang C, kita mencari titik minimum dan titik maksimum fungsi. Nah, di sini kita diferensialkan menggunakan kaidah hasil bagi yang menyatakan bahwa D per dx fx per gx sama dengan gx D per dx fx dikurang fx D per dx gx per gx kuadrat, yang dimana fx itu x kuadrat dikurang x ditambah 4 dan gx 2x ditambah 2. Nah, kita diferensialkan yang bagian D per dx dan x kuadrat, maka kita hasilkan itu 2x, lalu kita diferensialkan juga min x ini, maka kita dapatkan min 1 karena 4 konstan terhadap x, maka di sini 0. Lalu kita kerjakan bagian D per dx 2x. Nah, di sini akan mendapatkan 2 dikali 1. Lalu karena 2 konstan terhadap x, di sini 0, maka 2 ditambah 0, maka hasilnya adalah 2. Lalu kita sederhanakan, maka menjadi seperti ini, 2-nya di bagian sini. Lalu di sini kita terapkan sifat distributif, lalu kita sederhanakan setiap sukunya, maka menjadi 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 2 dikurang 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 per 2x tambah 2 kuadrat. Lalu kita jumlahkan 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat, maka menjadi 2x kuadrat, lalu 2x ditambah 2x menjadi 4x, dan min 2 ditambah min 8 menjadi min 10. Lalu kita faktorkan 2 dari setiap bilangnya, maka menjadi seperti ini, 2x kuadrat tambah 2x dikurang 5. Lalu kita sederhanakan pembilangnya, jadi 4x tambah 1 kuadrat. Lalu kita faktorkan 4x tambah 1 kuadrat, jadi seperti ini. Lalu kita coret 2-nya, dan hasilnya x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 per 2x tambah 1 kuadrat. Nah, di sini untuk mencari turunan keduanya, karena 1 per 2 itu konstan terhadap x, maka turunan keduanya adalah 1 per 2 dikali D per dx x kuadrat ditambah 2x kurang 5 per x tambah 1 kuadrat. Di sini kita menggunakan rumus yang tadi, yang dimana fx x kuadrat tambah 2x kurang 5 dan gx-nya x tambah 1 kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan kaidah penjumlahan di setiap bilangan ini. Maka dari D per dx kali x kuadrat menghasilkan 2x, dan D per dx kali 2x menghasilkan 2, karena 5 konstan terhadap x, maka 0, dan sini 2 tambah 0 itu 2. Lalu di sini kita kalikan dulu pangkat 2-nya dengan 2, kita menghasilkan x tambah 1 pangkat 2.
Lalu kita menggunakan kaidah penjumlahan rantai yang menyatakan fx sama dengan x kuadrat dengan gx sama dengan x tambah 1. Nah, di sini kita mendapatkan 2x tambah 1. Lalu kita faktorkan. Nah, di sini kita sederhanakan dengan memfaktorkan menjadi seperti ini. Lalu kita faktorkan x tambah 1 dengan x tambah 1 pangkat 4. Nah, di sini. Lalu ini dicoret, akan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Lalu kita kerjakan di bagian sininya. Nah, d per dx, x itu 1, d per dx kali 1, karena 1 itu konstan terhadap x, maka 0. Maka di sini kita hanya menghasilkan 1. Nah, lalu kita gabungkan pecahan ke dalam bentuk ini. Dan kita menghasilkan x tambah 1 dikali 2x tambah 1 tambah 2 dikurang 2 x kuadrat ditambah 2x kurang 5 per 2 x tambah 1 pangkat 3. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan sifat distributif. Dari ini menjadi seperti ini. Lalu kita gabungkan. Kita gabungkan sederhana. Nah, selanjutnya di sini kita terapkan sifat distributif menjadi bentuk yang seperti ini. Lalu kita sederhanakan pembilangnya dan kita gabungkan sukunya menjadi 4x tambah 2 dikurang 4x tambah 10. Di sini 4x itu kurangi 4x, jadi menyisakan 2 tambah 10. Nah, di sini kita bikin x kuadrat tambah 2x kurang 5 per 2 x tambah 1 kuadrat ini menjadi sama dengan 0. Nah, pertama kita bikin dulu pembilangnya. Kita bikin sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadrat, yang dimana b itu sama dengan 2, a sama dengan 1, dan c sama dengan 5. Nah, di sini kita jumlahkan di bagian akar ini, dan kita peroleh 2 akar 6. Dan di sini kita dapatkan x sama dengan min 1 plus minus akar 6. Lalu kita pisahkan, x sama dengan min 1 ditambah akar 6 dan min 1 dikurang akar 6. Lalu bagian penyebutnya yaitu 2 x tambah 1 kuadrat itu kita bikin sama dengan 0. Di sini kita sama-sama membagikan dengan 2 sisi kiri dan sisi kanannya. Lalu kita peroleh, dicoret, x tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Maka di sini x sama dengan min 1. Itu hasilnya sama seperti ini. Lalu kita evakuasi turunan kedua dengan x sama dengan min 1 ditambah akar 6. Nah, di sini kita bikin seperti ini. Lalu kita jumlahkan bagian ini. Maka kita dapatkan 6 per 6 akar 6. Lalu kita batalkan faktornya dengan mengkalikan akar 6 per akar 6. Maka kita dapatkan akar 6 per 6. Nah, di sini nilai y ketika x sama dengan min 1 ditambah akar 6. Kita rubah x menjadi min 1 ditambah akar 6. Nah, di sini kita sederhanakan penyebut dan pembilangnya. Maka kita hasilkan 12 dikurang 3 akar 6 per 2 akar 6. Lalu kita batalkan faktornya dengan mengkalikan akar 6 per akar 6. Maka kita dapatkan 4 kurang akar 6 kali akar 6 per 4. Nah, di sini kita kuadratkan akar 6-nya. Maka kita dapatkan f min 1 tambah akar 6 itu 4 akar 6 dikurang 6 per 4. Lalu kita sederhanakan, maka kita dapatkan y sama dengan
2 akar 6 dikurang 3 per 2. Nah, maka di sini kita dapatkan 1 tambah 2 akar 6 dikurang 3 per 2 itu adalah titik minimumnya, dan 1 kurang minus 2 akar 6 tambah 3 per 2 adalah titik maksimumnya. Dan seperti inilah gambaran grafiknya. Dan di sini juga ada asimton tegak di X sama dengan min 1 dan asimton miringnya sama dengan X per 2 min 1. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton, dan saya pamit undur diri. Terima kasih.